Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Febriana dengan NIM 6670210104. Di sini saya akan mereview jurnal dari 15 jurnal yang telah saya baca. Keadilan dalam kesetaraan gender yang membudaya adalah suatu keadilan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang dimana gender atau laki-laki dan perempuan itu mengalami suatu ketidakadilan terutama dalam perempuan. Yang nyatanya perempuan diibaratkan sedemikian rupa sehingga hak dan keadilan itu tidak nampak dalam kehidupan di masyarakat. Pandangan masyarakat tentang perempuan mengalami kesenjangan gender. Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Berdasarkan kajian terhadap literatur yang saya bacakan, ditemukan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perempuan termasuk dalam kategori rentan. Peraturan perundang-undangan hingga konvensi nasional yang dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan kesetaraan gender internasional yang dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun demikian, masih terdapat hambatan atau kesulitan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh budaya di masyarakat yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam di rumah dibandingkan bekerja, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan atau hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah dan laki-laki yang kuat. Kesetaraan gender dengan demikian tetap diperjuangkan karena maraknya kasus ketidakadilan gender termasuk di Indonesia. Perbedaan gender menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan gender. Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, masih mengalami permasalahan ketidaksetaraan gender yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan akibat ketidakadilan tersebut, khususnya perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mewarisi budaya patriarki dari negara-negara kolonial yang dimana mereka percaya bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan atas segalanya. Budaya tersebut masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia, sehingga tidak jarang perempuan mendapat perlakuan tidak adil dalam berbagai cara. Jadi ketidakadilan gender patriarki itu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia di mana perempuan menjadi korban. Yang patriarki itu adalah sistem ajaib karena mempunyai dalam berkuasa yang tidak lagi berada di dalam keluarga tetapi seluruh wilayah dunia yang menunjukkan kognitif yang luar biasa. Sistem ini itu merupakan sistem dominasi dan superioritas laki-laki untuk menguasai dan menguasai perempuan. Peran gender sengaja dikonstruksikan oleh ideologi tersebut, dipelajari oleh perempuan sebagai usaha sesuatu yang wajar atau kodrat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan sistem ini melanggengkan kesenjangan gender. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Tujuan dari yang saya baca itu adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Budaya masyarakat di Indonesia belum memahami permasalahan gender dan seks secara tepat. Mereka tidak membedakan makna secara tepat sehingga keduanya, gender atau jenis kelamin, dianggap yang sama. Akibatnya struktur sosial menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki dan melahirkan perilaku yang bias gender akibat ketidaksetaraan gender. Bentuk keadilan gender itu meliputi marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip, dan kekerasan terjadi di berbagai lingkungan mulai negara-negara, tempat kerja, organisasi, komunitas, atau istilah di dalam rumah tangga. Jadi mereka itu saling berhubungan dan tradisi patriarki dan poligami itu menjadi fenomena yang tidak lepas dari ketidakadilan gender. Itu saja review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.